Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mik Rizal. Saya berusia 34 tahun. Saya aktif di kegiatan budidaya perikanan dan juga kita bergerak sekaligus pembuatan pakan ikan mandiri. Background pendidikan saya sarjana pendidikan teknik sipil UNP, dan sebelumnya saya juga aktif di kegiatan pendampingan di PUPR Sumatera 5 Padang. Saya sebagai pendamping di kegiatan-kegiatan kelompok petani pengguna air P3A. Kita bergerak di bidang budidaya ikan ini. Alhamdulillah waktu itu kita masih berstatus mahasiswa. Karena ketergantungan biaya, kita mencoba mengoptimalkan sumber daya alam yang ada. Kita ada wilayah luas dan sumber airnya cukup. Jadi kita mencoba mengalih profesi menjadi petani ikan karena sumber daya alamnya yang sangat mendukung. Dan di segi itu juga kita kalau budidaya ini alhamdulillah kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, karena memang kebanyakan kendala anak muda sekarang yaitu mencari lapangan pekerjaan, dan alhamdulillah kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk kita sendiri. Kita tidak terikat waktu, kita fleksibel, kita bisa mengatur jadwal kita sendiri bagaimana kita dalam berusaha. Kalau kita mau lebih besar pendapatan kita lebih giat lagi untuk berusaha. Kalau untuk tantangan di bidang budidaya, memang dari segi pakan ya, kalau untuk budidaya ini 70% itu biaya pakan, karena untuk beli bibit mungkin nggak seberapa modalnya, tapi untuk pakan dari umur 1 bulan sampai 6 bulan itu kita bisa menghabiskan 70% anggarannya untuk pakan. Jadi untuk kegiatan ini kendala kita di pakan, dan alhamdulillah tantangan ini sudah terjawab. Kita sudah bergerak sekarang di kegiatan pakan ikan mandiri. Kita memberdayakan, memanfaatkan limbah-limbah pabrik yang ada seperti ampas tahu, dedak, kayak ikan rucah, dan kita tepung menjadi satu kesatuan menjadi pakan ikan alternatif. Dan ada juga memang daerah kita ini di kaki gunung, pernah juga kita mengalami gagal panen karena diakibatkan air bah. Jadi karena pembelajaran itulah kita sekarang sudah antisipasi bagaimana kita membuat saluran irigasi untuk pembuangan agar air kolam kita tetap terjaga. Untuk kegiatan saat sekarang ini, bagaimana kita menggenjot hasil perikanan kita. Kita sudah mulai hilirisasi. Kenapa hilirisasi kita perlukan? Karena memang dari segi pembiayaan, keuntungan besar itu kita langsung ke konsumen. Jadi saat sekarang ini kita sudah mulai pasar kita langsung ke konsumen, ke rumah makan, dan ada juga sedikit untuk para distributor, sebenarnya toke-toke yang kita jual. Tapi lebih menguntungkan kita langsung ke konsumen agar hasil laba kita lebih tinggi. Dan kita juga sekarang sudah menjalankan pembibitan juga, mulai pembibitan, pembesaran, dan kita saat sekarang ini juga aktif di pembuatan pakan ikan mandiri. Jadi alhamdulillah dari pakan ikan mandiri kita sudah bisa menekan biaya pakan kita dan mengakibatkan keuntungan kita lebih signifikan lah gitu. Kalau untuk pakan mandiri kita, memang awal dulu tahun 2020 kita juga pernah pasarkan keluar sampai ke Pasaman dan ada juga ke Junjung. Tapi kendalanya mesin kita ini mesin pakan tenggelam, jadi kurang diminati oleh kawan-kawan kita budidaya perikanan. Dan kita ingin sekarang ini mencoba bagaimana pakan yang kita buat ini menjadi pakan apung, dan kita lagi belajar. Kalau untuk formulasi sama, tapi mungkin kendala kita di mesin. Kalau untuk digital, memang kita masih ada kendala. Paling kita cuman make sekarang ini TikTok, Instagram, dan Facebook. Hanya sekedar baru menyampaikan apa kegiatan-kegiatan kita di lapangan, dan belum kita masuk plafon kayak penjualan, karena memang kalau untuk ikan nila sendiri secara langsung aja kita sudah mendapatkan keuntungan yang sangat bagus, karena memang di Padang ini sangat membutuhkan produksi ikan nilanya cukup tinggi. Dan saya tahu produksi ikan nila yang di Padang masih bergantungan kepada budidaya yang ada di Danau Meninjau. Jadi kalau untuk pemasaran Kota Padang kita sudah bagus, tinggal kita konsisten bagaimana perkembangan budidaya ikan nila ini selalu kontinu. Kalau untuk pemasaran ikan nila, alhamdulillah
kita mulai dari awal ini ada pemasaran kita untuk masyarakat sekitar dan ada juga ke pasar-pasar tradisional kita. Karena memang kalau untuk Kota Padang, alhamdulillah pasar untuk ikan nila ini sangat bagus. Malahan kita masih kewalahan untuk mengisi toke-toke atau pasar yang ada di Kota Padang karena setahu pengetahuan kami seluruh rumah makan yang ada di Kota Padang ini pasti memakai produk ikan nila, baik itu nila bakar, nila goreng dan segala macamnya. Dan kita berharap di Kota Padang juga bisa memenuhi kebutuhan ikan nila yang konsumsi untuk Kota Padang. Kalau untuk dampak finansial, alhamdulillah sejak kita melaksanakan budidaya perikanan, apalagi saat sekarang ini kita sudah menggunakan pakan alternatif, kita dalam satu kolam itu bisa panen sekitar 300 sampai 400 kilo per bulan karena kita memiliki ada 10 kolam. Jadi tiap bulannya itu kita ada panen satu kolam, kadang-kadang ada panen 2 kolam. Harga pasar kita ada langsung ke konsumen. Kalau konsumen kita menjual 32.000 per kilo, tapi kalau untuk toke kita jual 30.000 per kilo. Kalau kegiatan ini untuk dampak sosialnya, lingkungan, alhamdulillah yang pertama untuk lingkungan karena kita pengetahuan kita sampah Kota Padang itu kebanyakan limbah pabrik dan sampah organik, dan kita sudah memulai ini dari tahun 2017 kita mengolah limbah-limbah ini menjadi pakan alternatif yang biasanya terbuang dan kita manfaatkan pada saat sekarang ini. Dan untuk ke masyarakatnya, karena kegiatan kita seperti ini, kita sudah merangkul beberapa kawan-kawan baik itu pemuda maupun orang tua. Kita gabungkan dalam kelompok kita yaitu kelompok Podakan Lubuk Temburung Indah, dan dari hal ini kita mendapatkan binaan dari dinas-dinas terkait baik itu Dinas Perikanan Provinsi maupun Dinas Kabupaten Kota. Karena secara untuk dasar kita memang kita nggak perikanan, tapi karena sudah dibina oleh dinas terkait, alhamdulillah kita mendapatkan perhatian khusus dan pelatihan-pelatihan untuk bagaimana pengembangan budidaya ikan. Kunci sukses sih sebenarnya tidak muluk-muluk, yang penting konsisten, karena memang kita pernah mengalami penurunan juga waktu itu karena kita tidak konsisten. Malahan kita sudah banyak link waktu itu, sudah mengisi hotel, beberapa rumah makan, karena kita tidak continue, pelanggan kita malah hilang. Jadi alhamdulillah karena pelajaran itu kita bangkit lagi dan memulai dari nol, dan alhamdulillah kita sudah bisa menghasilkan ikan nila tiap bulannya dan continue. Jadi pelanggan kita malahan sudah bertambah sekarang, rumah makan juga udah tetap, dan sekarang kita udah mulai misi agen-agen atau toke-toke yang ada di menjual untuk akuarium. Jadi menurut saya sih continue dan konsisten, karena kalau kita konsisten pasti pelanggan itu udah yakin aja datang ke kita gitu. Untuk kawan-kawan kita yang ragu untuk apa kegiatan di lapangan maupun apa usaha yang akan kita bangun, mari sama-sama kita membangun bagaimana perekonomian kita ini bangkit. Kalau menurut kami banyak usaha-usaha yang bisa kita lakukan di lapangan, apalagi di Kota Padang. Secara luasan wilayah kita masih banyak yang nganggur, bisa kita manfaatkan. Apalagi kita sekarang ini juga sudah dinaungi oleh kawan-kawan petani milenial ya. Saya juga kegiatan petani milenial. Bagi kawan-kawan kita yang ragu untuk berbudidaya atau segala macam di bidang pertanian, kami siap menampung, siap berkolaborasi. Bagaimana kawan-kawan bisa mencari, menentukan apa usaha yang tepat untuk kawan-kawan semua. Karena memang saat sekarang ini pemerintah sangat gencar-gencarnya bagaimana kita ketahanan pangan kita ini secara nasional maupun secara Kota Padang sangat diperhatikan sekarang. Jadi kita mengimbau kawan-kawan jangan ragu untuk memulai, karena kebutuhan pasar untuk makanan tidak akan habis. Apapun yang terjadi, kebutuhan untuk pakan, untuk kebutuhan pangan tidak akan mati. Inilah salah satu usaha yang tidak akan ada habisnya. Rencana kita untuk kegiatan budidaya ini, kita akan mencoba nanti hilirisasinya. Memang saat sekarang ini kita masih menjual ikan secara segar. Nanti ke depannya kalau seandainya ada kolaborasi dengan pihak-pihak lain, mungkin kita akan mengolah ikan ini. Bagaimana nanti ikan yang kita hasilkan ini bisa kita jual secara frozen, dan ini lebih akan meningkatkan nilai jual kita, seperti kayak ikan siap goreng, siap bakar, atau maupun kita mengolah daging ikan nila ini menjadi seperti bakso ikan atau nugget ikan.